Bultong. Pak, kalau Bapak menang saya gampang kerja. Pasti gampang. Kenapa? Karena kita membangun proyek LRT, MRT, infrastruktur begitu banyak. Dan kita juga mempunyai pelayanan terpadu satu pintu yang mempermudah orang melakukan investasi. Di samping itu, kita juga saya pengennya anak muda jangan kerja. Kita pengen usaha. Makanya kita tawarkan bukan cuma pelatihan nih, kita menawarkan yang Jakarta Creative Hub itu. Kami namakan sebenarnya tempat kerja kreatif, TKK. Ingat aja kalau ibu-ibu ada PKK, anak muda ada TKK. Tempat kerja kreatif itu bukan hanya tempat berkumpul semacam co-working space gitu ya. Tapi dia juga kita menyiapkan alat-alat segala macam untuk dia kreatif menciptakan sesuatu. Kalau ciptakan sesuatu kita akan patenkan, bantu dia. Kita akan dia dirikan PT, bahkan kita menyediakan ruangan kantor subsidi. Lalu kalau dapat order, kita menawarkan modal dengan pembagian untung 80-20. Jadi ingat aja 80-20. Ya kita bukan hanya mau pelatihan nggak ada guna. Jadi orang harus dibimbing sampai bagi hasil. Ya, kalau dia udah mampu ya dia keluar. Nah kami sangat yakin Jakarta pertumbuhan ekonomi akan membaik. Kita karena udah banyak subsidi, orang akan banyak berusaha. Daya beli orang tinggi, Anda mau jualan aja gampang. Kita akan banyak lakukan subsidi-subsidi. Dari transport, perumahan, sembako, kesehatan, pendidikan sudah jelas. Bahkan anak-anak muda, yang keluarga muda nih, yang gajinya masih ya antara 5 juta sampai 10 juta. Itu kan berat nih mau beli rumah di Jakarta, bekerja di Jakarta. Kita harapkan dia bisa cicil rumah di pinggiran Jakarta sebagai tabungan. Tapi dia bisa kos di Jakarta apartemen. Apartemen harga kos istilahnya kita. Iya. Nah, artinya apa? Apartemen ukuran 36 bayarnya harga kos 2,5 juta 3 juta. Orang ini mampu sehingga dia suami istri yang bekerja akan menghemat waktu. Dia akhir pekan baru pulang ke rumah asli yang dicicil. Tapi mobil dia nggak perlu karena busnya baik, banyak, tidak bayar naik busnya. Itu kami akan bangun di atas depo-depo kereta LRT, MRT, termasuk di kereta api juga, PT KAI punya. Kita akan bangun juga di atas terminal-terminal bus. Sehingga anak-anak muda ini akan tinggal di tengah kota, kehidupan suami istri juga baik. Namanya juga masih muda kan, masa 5 jam nggak ketemu di jalan. Ya, kalau sejam kan masih oke gitu loh. Nah itu kita sangat yakin lah dengan suasana keluarga yang baik segala macam, investasi yang baik, orang akan kerja dengan baik. Nah, pertanyaan kedua, gantian Mas Jarod. Ini Instagramnya Waduh. Ken N. Apa saja program bapak-bapak ke depan untuk memajukan anak-anak muda di Jakarta? Tadi sebagai besar sudah dijawab oleh Pak Basuki. TKK tadi itu. TKK tadi ya, itu yang akan kita kembangkan. Kita berharap anak-anak muda di Jakarta betul-betul menjadi anak-anak yang kreatif. Bukan hanya dia mencari kerja, tapi juga bisa membuka. Ini saya tambahkan lagi satu. Ya. Ini bicara soal produk kreatif. Apa itu produk kreatif? Salah satu adalah perfilman dan seni budaya. Makanya kami tahun ini mulai membangun banyak bioskop-bioskop di atas Pasar Jaya. Supaya film-film kita itu putarnya panjang. Jamnya panjang dan yang nonton kesempatan lebih banyak. Orang tiketnya cuma 5.000, 10.000. Pengusaha nggak mungkin mau bangun bioskop seperti itu. Karena tanahnya mahal. Tapi kalau kami bangun di Pasar Jaya kan beda. Ini subsidi silang. Nah kita juga akan mulai menganggarkan uang tiket untuk pagelaran seni budaya. Sehingga tiap-tiap gedung kesenian itu, dia bisa tiap minggu ada kegiatan, kami akan beli tiketnya. Kayak sponsor kan susah. Ya kalau beli tiketnya sampai 60%, 50% dari kami terus mah, berarti nggak laku dia gitu loh. Nah terus kita juga ada jalan dari sejak tahun lalu dengan Pak Jarod, uang perjalanan misalnya sebuah sanggar atau sebuah klub seni, klub musik, kayak kemarin misalnya yang di Keroncong Tugu. Ya, diundang ke Portugal. Dia nggak punya uang untuk ke sana gitu. Nah, kami langsung tidak dianggarkan di event per event. Jadi kami perlakuan mereka seperti dapat tugas dari Pemda.
Sehingga akomodasi, tiket, semua transport kami bayar seperti pegawai Pemda. Berangkat mereka langsung. Kalau dulu kan bilang tunggu anggaran. Nah, malah kita lagi siapkan. Sayang kemarin kita tidak di APBD, kita tidak susun. Iya. Misalnya Anda dapat undangan event internasional yang betul-betul besar. Dapat undangan, nggak punya tiket, sudah ada tiketnya. Tapi kalau Anda juara, kita kasih aja langsung hadiah pembinaan 3 miliar atau 5 miliar tergantung tingkatannya. Nah, sehingga sanggar Anda akan hidup. Nah, kami yakin Jakarta akan jadi pusat kreatif yang baik. Selain produk, dari fashion, pastinya dari tekstil, kulit, dan masuk juga yang plastik, yang kayu, logam. Juga tentu hal apa lagi yang kita mau lakukan? Kita berbicara juga tentang produk kreatif tadi. Nah, bahkan yang sekarang kita lakukan juga ada yang baru termasuk olahraga. Anak muda kalau Anda memutuskan, saya pengen olahraga ini nih, jadilah profesional. Nah, kita udah mulai mendorong klub-klub membuat klub. Kenapa? Karena pembinaan juara langsung ke klub. Kalau klub Anda bisa juara olimpiade, kasih aja pembinaan 5 miliar. Nah, kita juga lagi berpikir untuk apa ada platda. Kenapa tidak kirim anak-anak muda sekolah langsung di sister city? Kita punya sister city. Kita udah ngomong dengan mereka, ngapain sister melulu? Brother juga kagak gitu kan. Ya harusnya sister city, bukan brother city. Yang ada cuma brotherhood, nggak ada sisterhood. Saya bilang, apa gunanya? Gimana kalau Anda punya olahraga yang hebat? Kita kirim, tapi biaya hidup gimana? Kami tanggung. Misalnya 30 juta sebulan. Kalau bisa kirim 1.000 anak saja, baru 30 miliar, setahun 360, lebar pembinaan di dalam sini. Tiap kali mau tanding, kirim pulang. Pertanyaan saya, bisa nggak kamu seleksi 1.000 yang tidak cengeng? Nah, makanya saya yakin pemuda-pemuda di Jakarta mempunyai banyak kesempatan. Banyak kesempatan untuk kreatif. Misalnya contoh, kayak Kalijodo. Kita bangun tuh standar untuk skateboard itu internasional standar. Termasuk BMX-nya. Tahun ini kita kan bangun lagi di tanah 1 hektar di Simatupang. Sama seperti itu, tentu model yang berbeda. Artinya, bagi kami yang paling penting adalah anak muda sampaikan pada kami, Anda punya ide apa? Anak muda ini bukan miskin ide. Dia miskin infrastruktur, nggak ada duit ngebangun. Ekosistemnya. Nah, makanya kita harus bangun. Jadi kita rantai yang kurang ini, bagian ini, kami yang isi. Tapi anak muda kasih tahu, kami ini udah paruh baya. Kita ini sebentar lagi lewat ini. Nah, Anda yang menggantikan kami yang harus kasih tahu Anda pengen apa. Supaya kami bangunkan dulu. Ya, waktu kami tinggalkan posisi ini, tinggalkan dunia ini pun Anda sudah siap. Makanya anak muda, kata bapak saya nasihat gitu ya. Jangan pernah nyesel berteman sama orang yang lebih tua. Karena kami kan udah sering salah. Jadi kita akan sampaikan apa yang harus dilakukan. Jakarta ke depan, itu kan kita berpikir 10-20 tahun yang akan datang. Industri yang paling cocok di Jakarta itu industri kreatif. Industri-industri berat itu nanti akan minggir ke daerah Banten sana. Tadi seperti musik ya, seperti film, seperti animasi dan sebagainya. Ini anak-anak muda yang harus diisi. Ya, ke depan Jakarta bisa mode ya. Jakarta menjadi pusat industri kreatif, bukan industri berat. Industri berat akan digeser ke kayak film tadi ya. Kita udah bicara secara informal dengan dirut perusahaan film negara, PFN. Jadi Jatinegara tanahnya gede banget tuh. Nah, kita mau bikin tuh pusat labnya, animasinya semua. Ya nanti orang lo datang ke sini kayak Korea. Kamu pengen bikin film nih, kamu udah tahu listnya siapa, artinya siapa, krunya gimana. Ya kita ingin Jakarta ini jadi pusat perfilman. Industri makanya bioskop harus banyak. Nah, dan kita yakin nanti daerah-daerah akan mulai nyontek ini, bangun bioskop-bioskop rakyat. Nah, kita kan jadi tuan di atas kita sendiri. Film Indonesia bagus. Nah, itu yang kita akan lakukan dengan PFN, kita bangun kompleknya, labnya semua untuk animasi semua, anak-anak kita kreatif bisa di situ. Saya yakin kita nggak perlu lagi kirim-kirim ke luar negeri untuk pengen edit, syuting macam-macam. Justru mereka akan belajar di sini. Karena lebih murah kita kan, gitu kan. Kenapa bisa lebih murah? Gedungnya subsidi Pemda DKI kok. Nggak perlu hitung-hitungan modal, beda dengan swasta yang bangun kan. Ada hitungan bank dan segala macam. Jadi saya sangat yakin masa depan Jakarta buat anak muda yang kreatif, yang jujur mau kerja keras pasti ada.